Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya masih dalam materi daring untuk pelajaran Nahwu kelas 9 Madrasah Sanawiyah Qudsiyah Putri. Oke, kita masih melanjutkan dari keluarga inna ya. Kemarin pada part 1 kita mengulang kembali dari bab inna awal. Kemudian kemarin yang part 2 kita membahas tentang hukum hamzah inna. Apakah dibaca i atau dibaca a atau opsional, bisa i bisa a. Oke, kemarin sebagian sudah kita sampaikan, terutama untuk yang kapan hamzahnya inna wajib dibaca i. Nah, kalau Anda lupa silahkan bisa dibuka kembali atau bisa disimak kembali video pembelajaran untuk Nahwu part 2 bab inna wa akhwatuha. Oke, untuk yang sekarang kita akan melanjutkan untuk hukum daripada hamzahnya inna. Kemarin sudah kita singgung sedikit tentang inna ketika kapan inna hamzahnya wajib di fathah. Yang ba yaitu wajib fathah atau harus dibaca anna dan tidak boleh dibaca inna. Kalau untuk garis besarnya yaitu ketika tempatnya inna bisa digantikan oleh masdar. Jadi tempatnya inna digantikan oleh masdar, berarti innanya dibuang, kemudian isim dan khobarnya berubah ya, menjadi satu kesatuan masdar. Nah, kapan itu? Dimanakah tempatnya inna bisa digantikan oleh masdar? Yang pertama yaitu ketika menjadi ma'mul marfu, atau dalam artian menjadi i'rab, satuan i'rab, satuan tarkib. Nah, yaitu kapan? Yaitu ketika di mahal rafa menjadi mubtada. Contohnya wa min ayatihi annaka tarol ardo khosyi'atan. Kemudian yang kedua ketika di mahal rafa menjadi khobar. Contohnya i'tiqadi annaka fadilun. Kemudian yang keempat diterkib menjadi fa'il, mahal rafa menjadi fa'il, yu'jibuni anna zaidan qaimun. Kemudian yang keempat ketika menjadi naibul fa'il, berarti di mahal rafa menjadi naibul fa'il. Contohnya kul ukhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Kemudian yang terakhir yaitu ketika menjadi tabi' lil marfu atau menjadi pengikut ya, pengikut bagi lafadz yang dibaca rafa. Dalam hal ini atof atau badal. Contoh untuk yang atof, balagoni ijtihaduka wa annaka hasanul khuluqi. Kemudian yang badal yu'jibuni sa'idun annahu mujtahidun. Nah, jadi untuk contoh-contoh yang di atas tadi yang sudah saya sebutkan, annaka taro, annaka taro, annaka fadilun, anna zaidan qaimun, annahu istama'a, kemudian wa annaka hasanun, annahu mujtahidun. Nah, ini inna tempatnya anna ya, tempatnya anna, karena sekarang kita bahasnya adalah yang wajib fathah. Nah, kenapa anna di sini wajib dibaca fathah? Karena tempatnya anna bisa digantikan oleh masdar. Berarti sudah lagi bukan lagi anna isim dan khobar, tapi tempatnya digantikan oleh masdar menjadi mubtada. Bukan lagi anna isim khobar, tapi tempatnya digantikan oleh masdar menjadi khobar, dan seterusnya. Oke, jadi untuk pentakwilannya yang jadi korban adalah khobarnya ya. Yang jadi korban adalah khobarnya. Nah, kembali mengingat yang kemarin, caranya bagaimana? Yaitu dengan menarik masdar dari khobar tersebut, kemudian dimudhofkan kepada isimnya anna. Kita ambil satu contoh untuk mengingat kembali. Taro. Nah, taro ini fiilnya fiil apa? Mudhari ya. Dari madi ro'a. Nah, ro'a ya ro kita dapatkan masdarnya yaitu ru'yatan. Coba ditulis. Oke.
Nah, ru'yatan. Dapat masdarnya kemudian tambah dengan isimnya inna, dimudofkan kepada isimnya inna yaitu plus ka. Nah, karena dia di sini posisinya sebagai mubtada, maka otomatis masdar tersebut dibaca rofa, maka hasil akhirnya adalah ru'ya buka ya. Ru'ya buka. Nah, maaf tulisannya abstrak ya. Nah, jadi ini cara mentakwil masdar. Yang diambil masdarnya adalah posisi khobarnya anna, kemudian dimudofkan kepada isimnya anna, baik itu dhoir atau dhamir, pokoknya tinggal Anda tempelkan ya. Nah, kemudian karena di sini dia ma'mul marfu, maka masdarnya baca rofa. Berarti ru'yatuka, berarti wa min ayatihi annaka taral ardu khasyatan, takwilannya wa min ayatihi ru'yatuka. Ya, insyaallah nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan takwilan lengkap dari semua contoh yang ada di sini. Nah, kemudian ketika khobarnya ini berupa mudhof ilaih, nah ini karena kan kalau mudhof ilaih ini kan dinyatakan sebagai satu kesatuan, berarti untuk pentakwilannya ya, untuk pentakwilannya sama, berarti yang ditakwil adalah bagian mudhofnya. Nah, hasuna yahsunu husnan. Nah, ini kan hasanun ini apa? Sifat musyabbihah ya, sifat musyabbihah, karena bab hasuna ini enggak punya fa'il ya. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan bahwa hasanun. Nah, berarti dibuat masdarnya yaitu husnun. Nah, dari husnan ya, husnan, kemudian husnal khuluqi, nah, tambahkan ka. Berarti kalau kemasukan domir alnya hilang. Husnun, berarti kan husnul khuluqi ya, husnul khuluqi, dan kan husnul khuluqi plus ka, jadinya gak mungkin husnul khuluqika, berarti alnya dibuang, masukkan kafnya, berarti husnul khuluqika. Nah, nanti di belakang akan tak jelaskan lagi ya. Di belakang nanti ada takwilan atau lanjutannya. Oke. Untuk selanjutnya berarti di sini menjadi mubtada annaka madkhulnya terkibnya mubtada wa min ayatihi lan iku setengah sangking. Nah, annaka iku i'tiqadi utawi annaka iku. Nah, wa min ayati iku annaka taro utawi i'tiqadi utawi annaka fadilun iku yang jibuni anna opo. Nah, ini jadi fa'il anna sama madkhulnya nggih, bukan ananya tok tapi anna sak rentetan di terkib fa'il mahal rofa. Kemudian ini annahu kul uhya, di sini ada mabni majhul okay. Mabni majhul, maka tuntutannya adalah naibul fa'il. Berarti di sini annahu naibul fa'il, uhya opo annahu istama'a naibul fa'il. Nah, kemudian ini taf'il marfu, di sini ada huruf atof okay. Baik, di sini kategorinya atofnya atof nasab karena menggunakan bantuan salah satu perabot huruf atof yaitu wawu. Kemudian di sini badal rupane yujibuni gumunaken ingsun sapa Saidun Said, apa rupane mujtahidun annau mujtahidun, rupane wonge sregep atau orangnya rajin. Oke. Kemudian yang kedua yaitu ketika menjadi ma'mul mansub. Yang pertama yaitu menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih, tapi di sini dengan catatan bukan maf'ul bihnya kola. Kalau maf'ul bihnya lafadz kola, ya maka kembali ke awal kemarin yang wajib kasroh. Di sini maf'ul bih dalam artian jatuh setelah fi'il, ya maf'ul bih, tapi mengecualikan lafadz kola. Contohnya alimtu annaka mustahidun. Alimtu aku yakin, atau aku ngerti sapa ingsun
annaka ing sak temene sira iku mustahidun wong kang saged. Ini juga sama, berarti nanti annaka mustahidun ini ditakwil masdar nggih sebagai posisi maf'ul bih. Kenapa kok ditakwil masdar Kang? Karena yang namanya tarkib itu kan harusnya satuan, makanya yang digunakan adalah masdarnya mujtahidun. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketika menjadi khobarnya karena wa akhwatuha. Kita ambil contoh karena ilmi annaka tattabi'ul haq. Karena ono apa ilmi ini isime kana. Annaka iku sak temene sira tattabi'u. Nah, ini tattabi'u ini dadi khobare anna tattabi'ul haqqo ing perkara kang bener. Nanti juga ini akan ditakwil. Nanti takwilannya di belakang. Nah, ini posisinya annaka sebagai khobarnya karena annaka anna madkhulnya mahal nasab menjadi khobare karena. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi tawabi' lil mansub, sama dengan yang atas, yaitu ketika menjadi pengikut lafadz yang dibaca nasab, nah atau badal. Nah, contohnya alimtu maji'aka wa annaka munsorifun. Nah, lagi-lagi ya atofnya atofna nasab ini pakai rabot wawu. Nah, annaka di sini mahal nasab menjadi atof kepada siapa? Ya atof kepada maji'aka. Alimtu ngercep maji'aka ing tekamu wa annaka lan sak temene sira munsorifun iku lunga. Aku ngerti lungamu lan yo ngerti ngerti tekomu. Nah, aku tahu kedatanganmu dan juga tahu kepergianmu. Lunga tekomu aku ngerti kabeh. Nah, itu menjadi atof dari maji. Kemudian jadi badal ikhtaramtu Khalidan annahu hasanul khuluqi. Ikhtaramtu muliakan sapa ingsun Khalidan ing Khalid annahu hasanul khuluqi rupane bagus akhlake. Nah, itu nanti takwilannya kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian yang keempat ya, berarti anna sama dkhulnya mahal nasab jadi badal. Annaka anna sa madkhulnya sa isim sa khobarnya mahal nasab jadi atof. Seterusnya seperti itu dari atas ke bawah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menjadi ma'mul majrur atau dijerkan. Yang pertama yaitu ketika jatuh setelah huruf jer. Contohnya dzalika bi annallaha huwal haqq. Nah, dzalika bi annallaha huwal haqq. Nah, ini ada anna sebelumnya berupa huruf jer. Nah, tentu saja ana tidak mungkin dibaca bi'ani karena nggak ada yang mutakalimnya le. Nah, juga isanya nggak mungkin dibaca jer tapi mahal jer ya, mahal jer. Mahal jernya sebab apa? Dijerkan oleh huruf jer. Contohnya bi. Nah, ini jatuh setelah huruf jer majrur bil harfi. Bi annallaha huwal haq. Nanti berarti yang ditakwil adalah yang ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketika menjadi mudhof ilaih. Contohnya jitu qabla anna syamsa tatlu'u. Nah, ini juga sama, jitu teko sapa ingsun qabla an tatlu'a ing dalam sedurunge sak temene matahari, tatlu'u iku nongol. Nah, ini khabarnya anna. Nah, anna di sini posisinya sebagai mudhof ilaih dari lafadz qablu. Nah, lafadz qablu. Karena kalau lafadz qablu itu ya termasuk lafadz yang wajib mudhof. Nah, berarti harus ada mudhof ilaihnya. Qablu siapa? Qabla anna syamsa tatlu'u. Maka anna yang berada di belakang qablu atau qabla ini mau nggak mau ya jadi korbannya qablu menjadi mudhof ilaih. Nah, karena dia menjadi mudhof ilaih, menjadi ma'mul majrur, nah maka anna di sini wajib di fathah. Kemudian yang terakhir yaitu tabi'il mansub tabi'il majrur. Oh maaf salah ketik ya, tipu lagi. Oke, tabi'il majrur. Nah, maklum nggih, maklum. Biasanya udah dicek ternyata masih ada yang salah. Nah, tabi'il majrur. Nah, copy
copy paste dari atas karena kan sama semua, ternyata masih salah juga ya. Nah, tapi semoga ini Anda masih menyimak sehingga nggak salah tulis juga ya. Yaitu sama ya, menjadi atof atau badal. Nah, contohnya suliltu min adabi khalilin, seneng sapa ingsun min adabi khalilin saking adabe cak khalil, wa annahu lan sak temene khalil akilun iku wong kang berakal. Nah, di sini wa annahu posisinya dia tabe, yaitu sebagai atof nasab dari min adabi khalilin. Nah, kemudian yang kedua yaitu ajibtu minhu annahu muhmalun. Nah, ini juga menjadi badal, annahu muhmalun menjadi badal. Badalnya siapa? Ya badalnya dhamir ini, hu ini. Min annahu minhu ajibtu gumun sapa ingsun minhu saking sapa? Ya Zaid biasane. Annahu sak temene apa rupane sak temene Zaid muhmalun iku dinggurno ora kanggo. Nah, ini adalah posisi di mana anna wajib di fathah, yaitu menjadi ma'mul marfu pada mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, tabi' lil marfu. Kemudian yang kedua menjadi ma'mul mansub, maf'ul bih, khobarnya kana maf'ul bih selain lafadz kola, khobarnya kana wahwatuha. Kemudian tabi' lil mansub yaitu atau badal sama. Kemudian menjadi ma'mul majrur, yaitu ketika jatuh setelah huruf jar, mahal jar ya. Kemudian menjadi mudhof ilaih ya, sama posisinya di sini mahal semua, mahal rofa, mahal nasab dan juga mahal jar. Oke, kita lanjut slide yang selanjutnya. Nah, ini kita tampilkan takwil masdar pada contoh anna wajib fathah. Nah, ini yang tadi annaka tarol ardo khosyiatan. Nah, takwilnya ru'yatuka. Berarti khobarnya di takwil masdar kemudian dimudhofkan pada isimnya inna atau anna dalam kasus ini. Nah, untuk cara takwil bagaimana? Nah, sasaran takwil ya yang jadi fokus ya, pertama sasaran takwil adalah khobarnya inna ya, khobarnya inna. Kalaupun umpamanya khobarnya inna itu berupa jumlah ya, ini kan jumlah ya. Nah, maka tetap yang jadi fokus adalah satuannya ya, satuannya. Nah, berarti sasaran umpamanya kok jumlah fi'il fa'il maf'ul umpamanya jadi khobar inna, yang jadi sasaran adalah yang pertamanya, dalam sini adalah fi'ilnya ya. Nah, ini kan satu umpamanya, ini juga satu, ini juga fi'il juga umpamanya. Nah, jadi tetap sasarannya adalah khobarnya inna. Berarti kalau berupa jumlah maka lihat yang pertamanya, jumlah fi'liyah ya maka lihat fi'ilnya. Oke. Kemudian bagaimana caranya jika berupa fi'il atau isim mustaq ya, masih ingat ya isim mustaq? Isim mustaq itu isim yang dicetak dari kalimat yang lain atau bahasanya dicetak dari mustaq minhu. Nah, makanya yang ditakwil itu isinya adalah mustaq minhunya, yaitu masdar. Karena masdar ini adalah sebagai mustaq minhu atau sebagai pokok atau sebagai asal dari bentuk-bentuk segot yang ada pada tasrifan. Nah, kalau berupa fi'il atau isim mustaq, maka cara mentakwilnya ambil masdarnya kemudian mudhofkan pada isimnya inna. Taro, ambil masdarnya tadi ya, ro'a yaro ru'yatan, ketemu ru'yah masdar. Nah, kemudian mudhofkan pada isimnya inna yaitu ka. Nah, kok dibaca tukang? Karena di sini rekatnya jadi mubtada. Nah, berarti kalau masuk pada kategori ma'mul marfu, otomatis nanti takwilannya ya dibaca rofa semua. Karena dia menjadi mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Nah, berarti kalau ma'mul marfu takwilannya semuanya dibaca rofa. Nah, itu berarti kalau berupa isim atau fi'il atau isim mustaq, ambil masdarnya kemudian mudhofkan kepada isimnya anna. Nah, annaka fadilun, fadilun masdarnya apa? Fadlun, bukan pak fadlan ya, fadlun. Nah, fadlun kemudian masuk
mudhofkan kepada isimnya berupa ka. Nah, lupa kok tadi kok domir terus umpamanya. Oke, kita ganti. Nah, ini pas isimnya anna berupa isim dohir, berarti qaimun. Nah, ini khobarnya di sini nggih. Khobarnya di sini. Nah, qaimun dari lafadz koma yakumu, masdari apa? Qiyaman. Nah, qiyaman karena dia jadi fa'il maka dibaca qiyamun. Nah, kemudian dimudhofkan kepada isimnya ana. Nah, jadilah qiyamu zaidin. Begitu seterusnya, ya, begitu seterusnya. Nah, itu bisa sampean praktekkan sendiri. Wal yuqas malam yuqol. Nah, silakan dikiaskan untuk contoh yang lain. Jadi biar nggak terlalu lama durasinya. Yang penting kan pokoknya tadi, ya, sasaran takwil adalah khobar inna. Kalau berupa fi'il atau isim mustaq, ambil masdarnya kemudian mudhofkan pada isimnya inna. Berarti Anda tinggal tasrif aja dari awal, dari madi, mudhari ketemu masdarnya. Kalau Anda nggak tahu, buka saja kitab Absolut Tasrifiyah. Insya Allah ketemu. Kalau nggak ketemu, ya download aplikasi Sorot. Kemudian yang kedua, ketika berupa isim jamid, berarti isim jamid adalah isim yang memang tidak punya cetakan. Berarti nongol begitu saja, ya, nongol begitu saja, tapi enggak kok dari batu, enggak, nongol begitu saja. Baik, kata ini memang sudah ada dan tidak dicetak dari kalimat yang lain, ya. Baik ini berupa isim dat atau isim makna. Nah, pokoknya kategori jamid. Nah, contoh, maka bagaimana caranya? Datangkan lafadz kaunun dan mudhofkan pada isimnya inna, atau kalau sini anna. Nah, jadi kalau berupa isim jamid, karena kan isim jamid nggak punya mustaq minhu, nggak punya masdar, karena dia kan nongol begitu saja. Nah, maka bagaimana? Padahal di sini perlu takwilan masdar untuk menggantikan posisinya anna. Maka harus didatangkan bantuan. Nah, bantuannya itu adalah berupa lafadz kaunun. Nah, ini berarti kaun ini adalah masdar dari kana. Karena yakunu konangan, bukan ya, karena yakunu kaunan. Nah, maka kemudian jadilah lafadz kaun ini yang jadi takwilnya, ini sebagai membantu untuk tarkibnya. Karena kan tadi bahwa saya isim jamid itu dia nggak punya mustaq minhu, tidak punya asal cetakan, maka mau nggak mau harus datangkan masdar yang lain. Nah, kemudian didatangkanlah kaunun. Nah, jadi posisinya bagaimana? Maka kaunun ini yang akan dimudhofkan kepada isimnya inna. Nah, tadi contoh anna yu'jibuni anna zaidan asadun. Yu'jibu gumunaken ing ingsun anna zaidan apa sak temene zaid asadun iku macan. Aku gumun zaid kok kendel kayak macan. Nah, asadun fokus pada asadun. Nah, di sini asadun khobarnya anna dan berupa apa? Berupa isim jamid. Sampai cari madinya, masdarnya gak bakal ketemu. Ila yaumil qiyamah ya asadun memang seperti itu. Sejak dulu ya asadun. Maka karena tidak mempunyai mustaq minhu, enggak punya cetakan berupa masdar, maka di sini datangkan kaun yu'jibuni. Nah, yang menjadi fa'il dari yu'jibuni adalah lafadz kaunun. Kaunu zaidin opo ane zaid asadan iku macan. Nah, asadan di sini berubah posisi, ya, menjadi khobare kaun, ya, menjadi apa itu khobare kaun. Ingat ya, karena kaun ini kan masdari kana, berarti bisa beramal sebagaimana kana. Karena kana yang beramal nggak cuma kananya tok, tapi tasrifnya juga beramal. Ya, kalau lupa silakan buka lagi bab kana yang tarfa'ul isma tansibul khobar. Maka yang tadinya asadun sebagai khobarnya anna, ketika ditakwil maka asadun dibaca nasab karena tadi menjadi khobare lafadz kaunun. Nah, ini tabel, ya, ini tabel untuk takwil masdar. Nah, silakan Anda catat, kemudian Anda kiaskan dengan lafadz-lafadz yang lain. Nah, pada dasarnya intinya kalau anna dan sama dokhulnya menjadi mubtada sampai dengan bawah ini, maka annanya hamzanya wajib dibaca fathah.
Oke. Kita lanjutkan untuk yang terakhir, yaitu wajhaini atau inna bisa, anna bisa. Nah, yang pertama yaitu berada setelah ida fujaiyah. Contohnya kharajtu faida inna atau anna zaidan waqifun. Boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Kalau di kasroh berarti sebab berada pada awal kalam, atau kalau kita asalkan bahwasanya memang aslinya ya harus kasroh. Nah, awal kalam kok di kan ada kharajtu kok inna awal kalam itu bagaimana? Nah, karena dia sudah terputus. Bahasa ida ini kan jumadaan, berarti ida fujaiyah itu ida yang masuk pada kalimat isim yang punya makna mendadak, tiba-tiba. Berarti saya kharajtu, aku metu. Nah, kemudian ada disambungkan bahasa ini kalam yang lain, zaidun waqifun. Nah, kemudian disambungkan faida zaidun waqifun, aku metu. Tiba-tiba Zaid udah ada di depan, lagi ngadeg kok, lagi menang umpamanya. Nah, ini alasan kalau dibaca kasroh. Nah, kalau dibaca fathah, kenapa? Karena ditakwil masdar menjadi mubtada yang khobarnya dibuang. Pokoknya kalau dibaca fathah itu maka intinya harus ada pentakwilan. Karena tadi antara ma'mul marfu, mansub atau majrur. Nah, kebetulan di sisi posisinya ia menjadi khobar yang mubtada dari khobar yang dibuang. Kalau diperlihatkan takwil kharajtu faida anna zaidan waqifun menjadi kharajtu faida wuqufuhu. Dumadaan mongko utawi ngadeke atau menenge Zaid. Nah, karena mubtada mesti butuh khobar, maka didatangkan khobar hasilun atau maujudun, ya terserah hasilun atau maujudun. Nah, itu sebagai mubtada dari khobar yang terbuang. Kemudian yang kedua jatuh setelah qasam atau sumpah yang khobarnya tidak dipasang lam tidak. Kalau kemarin yang wajib kasroh itu kan selain menjadi isi dari qasam atau berada setelah qasam, khobarnya dipasang lam tidak. Nah, kalau yang dipasang lam bagaimana? Ya nggak masalah. Nah, bisa tetap tapi kemudian hamzahnya boleh i, boleh a. Contohnya wallahi inna atau anna zaidan qaimun. Nah, kalau dibaca i ya berada di awal kalam, karena kan wal asri, demi sumpah itu qasam itu Kang itu tidak akan mempengaruhi bahasanya posisi inna sebagai awal kalam. Nah, kemudian yang kedua kalau dibaca fathah bagaimana? Tetap sama tadi, ditakwil menjadi mubtada, takwil masdar, ya. Ditakwil menjadi masdar, menjadi mubtada yang khobarnya dibuang. Kalau ditakdirkan wallahi, ya wallahi qiyamu zaidin hasilun, wallahi demi Allah qiyamu zaidin utawi ngadege Zaid hasilun iku hasil atau maujudun nggih monggo. Berarti hasilun ini adalah sebagai alasan, ya. Karena kalau mubtada tanpa khobar kok nggak jelas, itu kan cacat nanti kalamnya. Maka ditolong bahasa hasil ini adalah pengira-ngiraan khobar yang dibuang dalam pentakwilan. Kemudian selanjutnya ketika berada setelah fa jawab, okay, fa jawab. Contohnya intasdait fa innaka, ya innaki enggak apa-apa lah. Nah, tapi ini cocoknya fa innaka, okay. Salah, ya tipu. Okay. Intasdait fa innaka boleh, fa annaka tukramu. Lamun temenanan atau sregep fa innaka mengko satemene sira tukramu iku dimuliakan. Kalau kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan dimuliakan. Nah, di sini dikasroh sebab berada pada awal kalam juga menjadi jumlah jawab. Baik, di sini dikira-kira bahwa jumlah jawab ini berdiri sendiri. Nah, berarti ada jumlah syarat, ada jumlah jawab. Maka ada yang menjadi awal jawab, maka dianggapnya sebagai awal kalimat atau awal kalam kalam. Nah, kemudian dibaca fathah sebab takwil masdar sama menjadi mubtada yang khobarnya dibuang. Berarti kalau takdirkan intajtahid lamun sregep sapa sira, kalau kamu rajin
fa ikramuka mongko utawi mulyakno sira hasilun iku hasil. Sama nggih khobarnya hasilun atau maujudun. Nah, ini ditampakkan pada mode takwil, Kemudian yang terakhir berada setelah mubtada. Ini mubtada. Berada setelah mubtada yang mengandung makna qaulun dan khobarnya in berupa qaulun juga atau ucapan. Nah, contohnya khairul qauli inni ahmadu. Berarti di sini kan mubtada yang mengandung makna qaulun. Nah, beda kalau yang kemarin qola ini berdiri sendiri, bukan menjadi makul qaul. Makanya kalau menjadi makul qaul wajib kasroh karena qola berdiri sendiri. Sedangkan di sini adalah mubtadanya pada dasarnya bukan lafaz qaulun, tapi sesuatu yang mengandung makna qaul, mengandung makna ucapan. Nah, kemudian khobarnya inna berupa ucapan ahmadu muji sopo ingsun. Nah, itu kan berupa ucapan ini ahmadu. Nah, maka dibaca kasroh karena berada pada awal kalam menjadi jumlah khobar. Jadi dalam hal ini ada jumlah khobar sendiri, ada yang lainnya, ya. Ada misalnya ada jumlah mubtada berarti. Nah, itu takwilan yang agak merepotkan. Kemudian yang kedua dibaca fathah, ditakwil masdar menjadi khobare mubtada. Nah, kalau ini ditakwil menjadi khobarnya mubtada. Berarti kalau takwil ay khairul qauli hamdi. Karena kan kalau ahmadu ini ditakwil karena kan khobare ditakwil menjadi hamdun. Hamidah yahmadu wa ahmada yuhmidu. Hamdi dari hamdi khairul qauli hamdi. Utawi bagus-bagus ucapan iku hamdi pujian ingsun. Nah, ini alasan gitu. Kalau dibaca kasrah itu alasannya, ya aslinya sih kalau alasannya secara kebanyakan pada literatur kitab itu ya karena memang asalnya inna itu hamzahnya di kasroh, adapun yang di fathah itu adalah far'un atau cabang, karena tadi alasannya menempati tempatnya makmul marfu, makmul mansub, makmul majhur yang bisa ditakwil masdar. Nah, jadi ini adalah tiga kemungkinan atau tiga hukum yang berada pada inna hamzahnya, ya. Bisa inna, bisa ana, atau bisa juga inna atau ana pilihan. Nah, untuk detailnya, nah silahkan Anda dicoba sendiri, Anda cari mungkin kasus-kasus pada kitab atau mungkin pada Al-Quran. Loh, kok di sini baca kok inna atau inna, kok ana, kenapa? Atau ini inna anzalna bukan ana anzalna, atau yang lainnya. Nah, itu untuk lebih menajamkan, ya, lebih menajamkan analisis Anda dalam nahwiyah. Karena nahwu itu kalau hanya sekedar teori tapi nggak pernah dipraktekkan, ya ibaratnya pisau yang tumpul, ya nggak pernah diasah. Anda punya pisau yang bahannya bagus tapi nggak pernah diasah, ya akhirnya tumpul, nggak bisa buat motong. Makanya coba Anda kembangkan sendiri, wal yuqas malam. Oke, sekian dulu, mungkin agak panjang durasinya, tapi ya alhamdulillah selesai untuk pembahasan hamzahnya inna. Insya Allah nanti kita akan bahas pada kasus inna yang lain pada lain kesempatan, insya Allah nanti pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi, ya. Apalagi sekarang musim hujan sudah mulai memuncak, sudah mulai klimaks, jadi tetap jaga kondisi. Semoga kita semua tetap sehat, baik santrinya, baik ustadznya, semuanya lah. Semoga corona cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Sekian dari saya, walafu minkum, kurang lebihnya jangan lupa untuk ngabsen di bawah, ya. Bagi para pemirsa channel Kangto, mungkin yang expert dalam bidang nahwu, kalau ada kesalahan atau mungkin sabtul lisan, ya karena ini kan juga tanpa editing, ya langsung bablas. Umpamanya ada salah ucap atau salah pemahaman, mohon untuk diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.